Sistem. Aku terlahir kembali. Sistem telah otomatis terikat ke bola mata inang. Gunakan mata kanan untuk memindai, maka akan mendapatkan informasi skandal yang tidak diketahui orang. Perhatikan, skandal dibagi menjadi beberapa level. Saat ini inang hanya bisa membuka skandal level 1. Tunggu, apa yang terjadi? Aku dikhianati oleh Longwu. Lalu secara tidak sengaja terlahir kembali ke 15 tahun yang lalu. Dan hari ini, bukankah hari aku difitnah oleh Meng Wanxing, gadis tercantik di kampus? Karena ini fitnah yang tidak masuk akal, aku dituduh mencoba menyerang Meng Wanxing, gadis tercantik di kampus. Masa depanku yang cerah hancur begitu saja. Wah, cantiknya, cantik sekali. Jiwan, ikut aku keluar sebentar, ada yang ingin kubicarakan. Ternyata, sama persis seperti dulu. Meng Wanxing menipuku untuk keluar. Lalu memanfaatkannya untuk memfitnahku, mengaku aku mencoba membuka bajunya, memanggil. Semua komplotannya untuk menyaksikan, agar tuduhan bahwa aku seorang maniak seksual menjadi kenyataan. Karena takdir memberiku kesempatan kedua. Aku tidak akan lagi diam seperti kehidupan sebelumnya, membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Selamat, Inang memulai misi pemula. Pilihan 1, patuh, yakan Wanxing, gadis tercantik di kampus. Terus memfitnahmu. Hadiah, bendera Manahan Malu. Pilihan 2, balikan keadaan, orang jahat harus dilawan dengan kejahatan. Balik ancam gadis tercantik itu untuk pergi ke hotel bersamamu. Hadiah paket selamat datang untuk pemula. Ini masih perlu dipilih? Orang bodoh pun tahu, jika sudah tidak bisa mundur, tidak perlu mundur lagi. Baik. Teman sekelas Meng. Nama Meng Wanxing. Identitas, Ratu Kampus Universitas Jiangcheng, kecantikan level S, tingkat kepatuhan 0. Meng Wanxing memiliki kecenderungan mencuri yang parah. Setiap hari mencuri di supermarket kampus. Bukti telah otomatis diperbarui di ponsel. Ternyata benar. Penampilan secantik apapun tidak bisa menutupi kebusukan di dalam. Meng Wanxing. Kau, biarkan aku main sekali. Jiwan, kau berani sekali. Berani menggangguku di sekolah. Sama persis dengan sifat di kehidupan sebelumnya, sombong dan meremehkan. Tidak memandang orang lain. Sayangnya sekarang aku yang memegang rahasiamu. Kau bawa aku ke sini, bukan ingin memfitnahku? Kenapa sekarang saat aku benar-benar mengganggumu, kau malah tidak mau? Apa? Dia bagaimana bisa tahu aku ingin memfitnahnya? Jiwan, jika aku berteriak sekarang, seluruh kampus akan tahu kau adalah orang mesum tak berguna. Oh, begitu? Benar, kau pikir mereka akan percaya padaku? Si cantik berprestasi atau kau si pecundang ranking buncit? Tentu saja kau. Si pencuri camilan langganan supermarket. Dia bagaimana bisa tahu kebiasaanku ini? Tidak mungkin. Aku selalu menyamar dengan baik. Apa yang kau omongkan? Aku peringatkan, memfitnah itu melanggar hukum. Kalau begitu, lihat ini. Tolong, ada orang. Aku mohon jangan, asalkan kau jaga rahasia ini. Aku mau melakukan apapun, bisa memberimu uang, dan bukankah kau menyukaiku? Aku bisa jadi pacarmu. Jadi pacarku? Kau pantaskah? Kau masih pikir kau masih si ratu kampus yang angkuh itu? Kalau begitu, sebenarnya apa yang kau inginkan? Bukankah tadi sudah kukatakan? Tergantung penampilanmu. Kau, biarkan aku main sekali. Mimpi. Wah, Jiwan, kalian berdua ngapain di sini? Dia, Bukankah itu si Ratu Kampus? Si Ratu Kampus memaksa menciumi Yuan. Ayo pergi. Baik, aku setuju. gampang banget, yuk langsung ke kamar. Kamu lembutin dikit ya. Ini pertama kalinya aku. Darah kampus yang dingin ternyata baru pertama kali ngekos. Apalagi sama cowok kayak aku. Aku nggak suka cewek bandel, lu ngajarin gue? Nggak, aku buka baju. Hei, si cewek alay, jangan sok-sokan jadi korban. Jadi kayak aku yang jahat.
Padahal kan lu yang mulai fitnahin aku. Selamat, host berhasil ngekos dengan si cantik kampus. Misi pemula selesai. Selesai. Jangan-jangan, udah nggak perlu lagi. Jiwan, jangan marah, aku bakal nurut. Tolong jangan sebarkan ini. Aku kasih duit, 10 juta cukup nggak? Dikasih duit plus badan. Ini si Meng Wanxing. Kelihatannya polos banget. Kayaknya nggak sejahat yang diceritain. Lagi pula dari skandal yang ketemu, dia cuma nyuri makanan. Yang harganya recehan. Jangan-jangan ada alasan lain? Meng Wanxing, aku nggak pernah musuhan sama lu, ngapa lu fitnahin aku? Lu tahu nggak, menurut peraturan kampus, motret bawah rok cewek bisa dikeluarin dari sekolah. Aku juga nggak mau, ini. Apa? Aku kasih tahu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini Bulin, dia yang maksa aku. Dia bilang, kalau nggak nurut, dia bakal cabut beasiswaku. Sama semua penghargaan. Apa? Bulin? Yang lu maksud, dosen cantik dingin. Yang katanya benci cowok, wali kelas kita. Lin Zixia. Iya, Bulin. Waktu itu dia nyari aku, bilang, pengen ngasih pelajaran buat si beban kelas. Aku kira cuma mau ngomelin dikit. Nggak nyangka bakal sampai dikeluarin. Parah banget. Hadiah Pamela de Kairam, dapat 1 juta cash. Poin 1000, kekuatan fisik I100. Waduh, kekuatan fisik nambah. Gila juga. Host memulai misi tahap 1. Rebut si cantik kampus. Gagalkan rencana Lin Zixia. Hadiah paket perunggu, terima nggak? Omong kosong, ada uang tidak diambil, dasar bodoh. Aku bisa menolak paket hadiah besar dari sistem? Terima. Host memilih menerima, waktu 2 hari. Jika gagal harus menerima hukuman, hitung mundur dimulai. Hukuman? Kamu tidak bilang dari awal. Ini jebakan buat aku ya? Sudah terlanjur diterima. Nasi sudah jadi bubur, hadapi saja. HMPH, si gadis palsu. Tunggu saja bagaimana aku menghadapimu. Meng Wanxing, ingin aku tidak membongkarmu? Bisa saja, penuhi 2 syaratku. Apa? Syarat apa? Pertama, bekerja sama denganku, hadapi Lin Zixia. Apa? Melawan Bulin? Ini? Sepertinya dibanding skandalmu, kamu lebih takut pada Jiwan. Aku setuju. HMPH, gadis cantik palsu, mudah sekali dikendalikan. Kalau begitu, syarat kedua? Ciuman pertamaku, pengalaman pertamaku, hilang begitu saja. Pergi ke psikolog. Sudah kaya, nganggur saja. Malah mencuri camilan receh di supermarket. Kalau bukan masalah psikologis, apalagi? Oh, baiklah. Kepatuhan gadis cantik ke-1, poin bertambah 10. Kak Yuan, ini aku. Jiang Hai. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Hai satu-satunya teman yang berpihak padaku. Kak Yuan, cepat ke kelas. Bu Lin Zixia datang dengan tim keamanan sekolah, bilang akan menangkapmu ke kantor polisi. Jiwan, Ada? Bu, Jiwan, dia belum datang. Tinggal 5 menit lagi kelas dimulai. Dia tidak datang. Selain itu, ada laporan, Jiwan menipu teman sekelas, Meng Wanxing, ke hotel untuk kencan. Apa? Menipu orang ke hotel? Mereka bagaimana sih? Jika dia tidak muncul, ada alasan untuk percaya laporan itu benar. Maka sesuai peraturan sekolah, dikeluarkan, diumumkan ke seluruh sekolah. Hebat sekali ini. Ini sangat serius. Mereka bagaimana sih? Sekarang lihat bagaimana mereka menghadapinya. Kenapa belum datang juga? Kenapa masih belum datang? Waktunya habis, saya umumkan.
Jiwon. Guru. Guru, jam Anda lebih cepat beberapa detik di sini. Tepat waktu. Jiwan, kamu datang tepat waktu. Ada siswa yang melaporkan. Kamu menipu Meng Wansheng. Guru. Meng Wansheng. Anda salah paham, saya dan Meng Wansing. Sebenarnya, hubungan pacaran. Apa yang terjadi? Pacarnya Yuan, ternyata si cantik dingin sekolah. Meng Wansheng. Jiwan ini, biasanya diam-diam saja. Tak disangka, bahkan Meng Wansing yang cantik seperti ini, sudah berhasil didekati. Benar, ternyata kemarin adalah bagian dari permainan pasangan mereka. Tidak mungkin, Meng Wansing. Kan saya yang mengirimnya, kok bisa jadi pacarnya? Jangan-jangan, dia dibujuk oleh Jiwan ini. Guru Lin, tidak tahu, membawa pacarnya sendiri. Keluar untuk menginap, apakah melanggar peraturan sekolah? Tentu saja tidak. Oh, Rencana ini gagal. Masih ada rencana B. Siswa-siswa, selanjutnya kita akan mengadakan ujian dadakan. Harap diperhatikan dengan serius. Peringkat terakhir dalam ujian ini akan menjadi perhatian sekolah. Bahkan, dikenakan sanksi dikeluarkan. apa? Ujian dadakan? Peringkat terakhir dikeluarkan? Lin Xixia, ini kan jelas-jelas menargetkan saya. Siapa yang tidak tahu? Saya yang paling bawah di kelas ini, lagi pula. Materi belasan tahun lalu, sudah lupa semua, sekarang ujian. Mungkin lebih buruk dari dulu. Bagaimana kalau nyontek? Saya sendiri yang mengawasi. Jika ketahuan mencontek, langsung dikeluarkan. Baik, bagikan soal ujian. Sial, wanita ini jelas-jelas menargetkan saya. Dia ingin saya mencontek sekarang, biar bisa menghukum saya. Mendeteksi host menghadapi kesulitan ujian. Gunakan 100 poin untuk menukar kartu Super Genius. Kartu Super Genius, ternyata poin digunakan untuk ini, tukar. Kartu Super Genius aktif. Bukannya dia bodoh. Ini, sudah selesai? Dia pasti asal-asalan. Soal hari ini tidak mudah, ya. Lihat saja si jenius Meng Wansing. Sampai sekarang baru selesaikan sepertiga. Ya, murid biasa saja tidak paham soalnya. Menyerahkan lebih awal itu wajar. Sepertinya, dia sudah menyerah. Nilai ujian ini dinilai melalui pemindaian elektronik. Semua nilai sudah keluar. Kelas kita kali ini sangat buruk, peringkat terakhir seangkatan. Tapi, ada beberapa siswa yang patut dipuji, misalnya siswa Meng Wansing mendapat nilai 90 dalam ujian ini. Soal terakhir, yang melibatkan gabungan matematika klasik dan fisika. Soal tingkat profesor yang tidak terpecahkan, selain itu, semua nilai sempurna. Tak disangka, si cantik jenius masih ada nilainya juga, ya. Tapi seperti beberapa orang, biasanya tidak serius belajar. Baru sibuk saat ujian. Untuk orang seperti ini, aku juga tidak akan lunak. Jiwan, nilainya adalah 100. Apa? Nilai sempurna? Ini,
Ini berarti dia bahkan soal terakhir yang sulit berhasil dipecahkan dengan sempurna, dan nilai sempurna ini diserahkan lebih dari 1 jam lebih awal. Habit, Yuan. Kamu gila ya? Pergi. Mungkinkah dia selama ini menyembunyikan kemampuannya? Guru. Maaf, sepertinya kali ini aku tidak perlu dikeluarkan. Selamat, tuan rumah berhasil menyelesaikan misi. Hadiah paket perunggu diberikan. Selamat, tuan rumah mendapatkan 2 kartu hewan peliharaan level 2, 3.000 poin. 1 mobil My Badge, seni bela diri tradisional Wing Chun, Tingkat Master. Sepertinya dengan meningkatnya kesulitan, hadiahnya juga semakin besar. Misi baru telah diperbarui otomatis. Tuan rumah harus menaklukkan pembimbing yang dingin. Linsisia, tingkat kepatuhan harus mencapai 10. Hadiah paket perak, waktu 3 hari. Hei, sistem, ini paksaan, ya. Linsisia ini. Dia seperti masing, yang polos dan mudah dibodohi. Tapi, Linsisia terkait dengan kejadian yang menjebakku di kehidupan sebelumnya. Untuk balas dendam. Seharusnya mulai darinya. Nama, Linsisia, identitas. Konselor mahasiswa baru Universitas Jiangcheng, penampilan. Tingkat kepatuhan, skandal sedang dianalisis, analisis selesai. Skandal adalah... Apa? Tidak ada skandal? Apakah Linsisia dia? Orang baik, jika dia orang baik. Mengapa memaksa Meng Wanxing untuk menjebakku? Pasti ada rahasia yang tidak diketahui. Apakah tuan rumah menggunakan kartu skandal level 2? Dapat menganalisis skandal tidak langsung target, yaitu skandal orang di sekitarnya. Baiklah, kalau dia tidak bisa, mulailah dari orang di sekitarnya. Gunakan. Kartu skandal level 2 aktif, ayah suka judi, ibu sakit, adik masih sekolah, dia yang hancur. Ternyata begitu, tidak menyangka, terlihat glamor. Dewi Gunung Es Linsisia ternyata memiliki keluarga yang penuh luka. Artinya, semua yang dia lakukan seharusnya terkait latar belakang keluarganya. Yi Yuan, kamu tinggal, aku ada urusan denganmu. Baik, kalian pergi dulu. Ji Yuan, aku tidak peduli caramu. Nilai 100 ini, harap kamu bisa pertahankan. Dan juga, hati-hati dengan orang di sekitarmu. Aneh, bukan demonstrasi. Dia sepertinya sedang memperingatkanku. Hanya sampai di sini, guru selalu adil. Kalau kamu salah lagi, aku akan keluarkan kamu. Maaf Bulin, aku terlalu panik. Aku tidak sengaja. Kedepannya, kalau ada yang tidak dimengerti dalam pelajaran, kamu bisa datang ke kantorku, aku akan berikan bimbingan privat. Bimbingan khusus. Hah, bimbingan privat. Linsisia ini, bukannya dia benci pria. Bulin. Jangan panggil aku Bulin lagi. Aku memang konselormu, tapi tidak jauh lebih tua. Di luar, panggil saja aku Zisia. Dan juga, kedepannya, di kelasku tidak boleh pacaran. Besok sore jam 3, datang ke pabrik tua nomor 103 di pinggir kota. Berani tidak datang, hati-hati dengan keluargamu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Ah. Sekarang, aku bisa mengikuti jejak dan menangkap semuanya. Kak Yuan, kamu yakin mau beli mobil di sini? Mobil termurah di sini adalah Mercedes, BMW, Audi, BBA, bisa mencapai jutaan, apalagi Porsche, Ferrari, Kak Yuan. Jangan-jangan kamu mau sebut Audi. Hai Zi, manusia harus punya imajinasi. Nah, ini adalah mobil kita. S680 Pullman, edisi terbatas global, harga pasar 28 juta. Tidak pandai bicara jangan takut, My Badge akan bicara untukmu. Kak Yuan, aku akui, sebelumnya aku bicara padamu agak keras. Kalau Kak tidak menolak, aku bersedia menjadi anak angkat. Kamu jangan macam-macam. Siapa yang mau lihat kamu jadi anakku?
Aduh, Kekyun. Bagaimana kalau aku bantu ambil kunci mobil? Biar aku yang biasa ini merasakan. Seperti apa rasanya masuk ke dunia bangsawan. Ya sudah, pergilah. Astaga, Maybach Top ini ternyata sudah dibeli orang. Ini mobil mewah, seharga 28 juta. Ku tebak, pria itu pasti anak keluarga kaya raya. Berarti kesempatanku datang. Aduh, jalan gak lihat-lihat ya. Sumani. Di kehidupan sebelumnya, mantanku yang sok itu suka pamer. Baru masuk kuliah, langsung selingkuh. Bahkan setelah aku difitnah, dia menyebarkan rumor. Dibesar-besarkan. Jiwan, kenapa kamu di sini? Manny, siapa ini? Jangan-jangan pacarmu. Dia cuma orang yang dulu kutolak. Tak kusangka setelah beberapa bulan tak bertemu, kemiskinanmu makin terasa. Apa, kamu juga lihat pameran mobil? Bagus, datang ke sini merasakan aura kemewahan. Agar kamu nggak terbawa arus di kelasmu. Kekyun. Halo Pak, nama saya Sumani. Saya sales di sini. Jiang Hai. Mobilmu sudah kuambil. Ayo, naik. Siap. Apa? Maybach ini ternyata miliknya. Kamu bilang dulu menolak pria pemilik Maybach ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tadi salah paham, sebenarnya di hatiku. Selalu ada kamu. Setelah putus, aku nggak bisa makan. Tidak bisa tidur. Bukan menyesal putus denganku, kamu menyesal. Putus dengan RMB. Transfer berhenti, cinta habis, minggir. Jiwan. Kalian berdua anak kecil, mau ketemu aku? Tahu ini tempat apa? Kak Yuan, kamu yakin kenal wanita ini? Kayaknya dia agak sering. Liu Miao Miao. Di kehidupan sebelumnya, wanita yang paling sering kutiduri. Kakak Miao Miao nanya, jawab. Kalau telinga nggak mau, bisa kupotong. Gak apa-apa, cuma kangen aja. Bocah cari mati ya? Helen. Aneh. Seumur hidupku, pria di sekitarku memandangku. Semua gemetaran, kenapa orang ini? Terasa familiar tapi asing. Tahi lalat di pantatmu. Masih ada kan? Aku ada cara, bisa mengobati. Penyakitmu yang kambuh cuma malam hari. Bocah, tahu nggak main api bisa kebakar? Memang pantas dijuluki Raja Intel. Bahkan aku Liu Miao Miao berani kau tiduri. Bocah, kau tahu nggak main api bisa kebakar? Karena bisa tidur denganmu sekali, mati pun gak rugi. Kamu bocah yang lucu, aku suka. Bilang, mau aku ngapain? Aku mau minta tolong Kak Miao Miao lakukan sesuatu. Mobilnya Karen, Kaksun emang Yago. Wah, Pak Lin, si Jiwan itu. Sekarang pasti udah diusir dari Universitas Jiangcheng kan? Enggak, Jiwan sekarang masih baik-baik saja. Kuliah di Jiangda. Apa? Lin Sisia, aku lihat kamu. Nggak mau nyawa ibumu dan adikmu ya? Zhao Sun, aku peringatkan kamu.
Jangan ancam keluargaku, aku guru. Bukan Algojo, nggak tega menuduh siswa. Perbuatan kejam seperti itu. Wah, mulia banget, Palin. Kalau Argamo, utang 20 juta padaku, pasti nggak bakal kabur kan? Kalau nggak bisa bayar, ya bunuh bayar nyawa. Kamu, Gimana, mau mukul aku? Masih anggap ini kelasmu ya? Atau maksudmu, kamu mau ngasih pelajaran biologi gratis? Buat kami anak-anak jalanan? aku peringatkan, jangan macam-macam. Kalau enggak, aku enggak bakal biarin kalian. Enggak Jepiren? Aku udah mainin banyak cewek. Tapi belum pernah yang kayak kamu. Cepat teriak. Serius. Kalau kamu enggak melawan, bakal kurang seru. Mau kemana? Langgi bangkit, Bulin. Pergi. Kalau masih nekat, aku lawan sampai mati. Ji-yuan. Zhang Hai. Skandal sedang dibuat. Target, Xiao Sun. Jiwan, gimana caramu nemuin sini? Cewek, pasti kamu yang ngasih tahu. Zhao Sun, waktu SMA. Pernah mencoba melecehkan teman cewek, ketahuan aku yang lewat. Akhirnya dikeluarin dari sekolah, sejak itu dendam sama aku. Cuma enggak nyangka, lo bisa pakai cara licik kayak gini. Jiwan, makan boleh sembarangan. Tapi omong jangan asal. SSST. Santai, aku belum selesai. Skandal sudah selesai dibuat. Zhao Sun, pemilik Zhao S Restaurant. Hotel bintang 6 terbesar di Jiangcheng. Enggak nyangka. Suka menggoda ibu tirinya sendiri. Bohong. Berani-beraninya menfitnah aku. Bohong? Oke, sekarang aku upload ke internet. Biar netizen yang nilai ini benar atau palsu. Cepat, rampas HP-nya. Host, Wing Chun Master Level Active Automatus. Anak-anak lucu. Jiwan ini ternyata sehebat ini. Sepertinya, berita gosip Jiangcheng malam ini bakal tambah panjang. Anak orang kaya menggoda ibu tiri, berusaha menghancurkan bukti. Sayang, kebohongan enggak bisa ditutupin. Hijuan, aku hit lo. Aku kasih tahu, yang lo pukul bukan cuma mukaku, tapi juga muka keluarga Xiao Yang. Kuasai Jiangcheng, hitam putih. Lo tunggu aja. Tunggu. Yuan, kita cuma ngasih mereka pergi gitu aja? Mimpi. Di kehidupan sebelumnya dia hancurin keluargaku. Di kehidupan ini, aku bakal balas 10 kali lipat. Ji, terima kasih ya untuk hari ini. Dan juga, sebelumnya, iya. Bully, lain kali jangan pakai baju seksi gini ke sini. Kamu kan tahu sendiri, Zhao Sun itu. Dia punya pikiran mesum sama cewek cantik. Oh, hah? Kalau gak ada apa-apa, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Ini punyamu kan? Itu. Lin Zixia secerdas ini? Lain kali kalau mau tahu guru lagi di mana, gak usah ribet. Langsung chat aja aku di WeChat, gak usah pakai cara teknis. Waduh, seluruh cowok di Jiangda pada tergila-gila sama guru cantik ini. Lin Zixia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menambahkan WeChat Yuange. Bulin, aku. Antar aku pulang. Aku takut sendirian. Ini perintah guru, hati-hati ku punya SKS lo. Lin Zixia yang anti cowok. Jadi sembuh ya. Ini rumah Bulin? Berantakan banget. Beda banget sama penampilannya. Ji, hari ini kamu bagus sekali. Mau hadiah nggak?
Lepasin, ini uang obat anak. Gila lo, gara-gara lo. Rumah mobil kita sampai dijual. Cuma bisa numpang di kontrakan jelek ini. Sekarang uang obat adik. Juga mau lo ambil? Berkelahi sama kepala keluarga? Gak ada uang. Gak ada uang ya jual diri lo. Cewek cantik muda kayak lo, pasti banyak orang kaya yang mau bayar. Jadi ini sumber tragedi Lin Zixia. Apa kalau aku urus bapaknya yang suka judi? Bisa masuk ke hatinya dan selesaikan misi sistem? Skandal sedang dibuat. Lo gak mau jual diri? Jauh dah, kehualin lo. Berdasarkan laporan, lo terkait perampokan pembunuhan 10 tahun lalu. Bukti jelas, ikut kita. Aku gak, ikut aku. Aku gak. Lo, kamu baik-baik saja? Ji-yuan, jangan pergi. Aku takut. Selamat, tuan rumah. Berhasil menaklukkan pembimbing Lin Zixia yang dingin. Tingkat kepatuhan 10, dapat paket hadiah perak. Ternyata benar dicoba. Ini berhasil. Guru Lin. Sudah siap? Ayo. Aku suka. Seru, mantap, lagi. Perempuan sialan ini selalu muncul di malam hari. Kebiasaan aneh menyiksa diri, puluhan tahun tidak berubah. Benar-benar tidak tahan dengannya. Kamu sangat bagus. Kekuatan dan tekniknya, aku sangat puas. Ini yang kamu mau. Bukti keluarga Zhao selama ini di dunia hitam dan putih. Hampir semuanya ada di sini. Kamu lihat perlahan. Besok malam. Tempat biasa. Kakak tunggu ya. Tertulis. Grup Zhao. Utamanya adalah restoran Zhao, menghasilkan pendapatan miliaran setiap tahun. Yang paling utama adalah hotpot. Tuan rumah, paket hadiah perak otomatis aktif. Dapatkan 2 kartu skandal level 2, 1 villa di kawasan elit, 1 restoran bintang 6. Ada. Hotpot Cui di Lao sudah buka, hati-hati tangga, silakan masuk. Hotpot Cui di Lao sedang ada promo. Datang berbelanja dapat diskon 20%. Cewek cantik juga gratis manikur. Ayo silakan masuk, silakan masuk. Hotpot Shui di Lao, namanya terdengar menarik. Mahasiswa bisa dapat diskon 50% dengan KTP, ya benar. Dan camilan gratis semua, ya ada juga promo ini. Ayo, masuk silakan masuk. Halo, saya pelayan. Meng Wanxing. Diva Kampus Jiang, Meng Wanxing. Astaga, ini tempat apa sih? Bisa bikin diva kampus melayani kita. Konsep layanan pelanggan adalah yang utama di zaman ini. Ini benar-benar serangan dari dimensi yang lebih tinggi. Yang dimainkan adalah nilai emosional. Aku mau ambil nomor, kasih aku nomor. Jangan buru-buru, jangan berebut. Aku mau. Masih ada 300 meja di depan. Tolong sabar menunggu sebentar, aku mau ambil nomor. Kak Yuan, banyak sekali orangnya. Dalam sehari pasti bisa dapat puluhan juta. Puluhan juta. Pandanganmu terlalu sempit. Target kita adalah di Times Square. Di bursa saham, membunyikan bel. Si imut yang tidak bisa berbuat baik, malah merusak segalanya. Putra keluarga Zhao menggoda ibu tirinya, ini akan membuat keluarga Zhao menjadi bahan tertawaan seluruh kota, ayah. Tapi ini tidak sepenuhnya salahku, siapa yang suruh kamu sudah tua? Masih suka makan rumput muda,
cari yang cantik. Damn. Kenapa aku bisa melahirkan orang sepertimu? Siapa yang menyebarkan kabar ini? Siapa namanya? Jiwan. Dia sebenarnya apa sih, Tuan? Jiwan ini awalnya adalah mahasiswa tahun pertama di Universitas Jiang, entah kenapa tiba-tiba mencuat dan membuka restoran Shui di Lau di seberang restoran kita. Mengambil semua pelanggan kita. Jadi, orang ini sengaja datang untuk mengacaukan keluarga Shao. Aku Shao Shan. Selama bertahun-tahun berakar di kota Jiang, apakah ini sia-sia? Pergi, telepon orang kedua terkuat di kota Jiang, Daoba. Aku ingin toko ini hilang selamanya. Pelayan, bahan makanan di sini tidak segar, ada kecoa. Tidak ada. Kamu kan si kecoa kecil itu. Lepaskan aku. Bagaimana? Bukannya Shui di Lau mengklaim pelanggan adalah yang utama? Sekarang pelanggan marah, kamu tidak harus meredakannya? Lepaskan aku. Bro. Kalau kamu benar-benar stres, saran saya belok kanan keluar. Di sana ada sungai, kamu lompat saja, pasti dingin. Pauka, kamu pemilik toko ini? Buka toko di kota Jiang ada aturannya, tahu tidak? Kamu tidak patuh aturan, akan ada masalah besar. Aturan? Aturanku adalah aturan. Aku tidak peduli siapa yang mengirim kalian, di sini pelanggan adalah yang utama. Tapi orang jahat, minggir. Seperti babi tua mencopot baju. Satu set demi satu set. Kamu cari mati. Anak kecil, kamu tahu siapa aku? Aku Daoba, bandit nomor 2 di Jiangcheng. Percaya nggak? Besok, aku bakal panggil 800 anak buah, duduk-duduk di tokonya. Bikin tokomu jadi kacau balau. Wah, hebat sekali ya. Liu Miao Miao, bandit nomor 1 di Jiangcheng. Daoba, kayaknya luka di wajahmu. Masih kurang banyak ya? Berani-beraninya bikin onar di tempat yang aku jaga. Salah paham, Kak Miao Miao. Aku nggak tahu. Kau tetap jaga. Siapa? Oh, opo. Siapa? Aku nggak mau ngulang 2 kali. Ayah, Xiao Shan. Bos keluarga Shao yang suruh aku. Nah, baru baik. Pulang. Jangan lupa bilang ke Zhao Shan. Pertunjukan serunya masih di belakang. Ayah. Ayo pergi. Baru gitu aja udah nggak tenang, artinya keluarga Zhao mulai panik. Kamu baik-baik aja? Kalau gitu, cepat istirahat. Nak, kalau butuh kakak, telepon aja kapan saja. Sama. Belakangan ini jaga kesehatan baik-baik. Kakak lagi emosi besar. Takut kamu nggak kuat nahan. Oke. Host berhasil menyelesaikan misi tersembunyi. Berhasil menaklukkan Phoenix hitam bawah tanah. Lu miau miau. Poin 100. Dapat skill ahli kandungan. Ini aja bisa. Bener-bener dapat rejeki nggak disangka-sangka. Sudah bertahun-tahun lewat, cuma di sini. Yang bikin aku tenang. Ayah, ibu, aku pulang. Hahaha, Ayuan, kamu pulang. Ibu masak kesukaanmu, udang saus pedas. Duduk dulu, sebentar lagi selesai. Wah, ini mahasiswa? Pulang buat apa? Guswei, anak teman seperjuangan yang diambil bapakku. Adikku biasanya suka merokok dan berkelahi. Gak pernah anggap aku ini kakak. HMPH. Tapi hari ini, kebetulan targetku dia.
Di kehidupan sebelumnya, orang tuaku dibully sampai mati. Memang gak lepas dari dia. Kak, kok di sini? Lihat apa sih? Aku cuma gerakin komputermu aja, pelit. Ngapain sih? Aku bilang ke orang tua, loh. Kamu lihat kemana? Aku kasih tahu ya. Orang tua selalu memanjakanku sejak kecil, bahkan jika kamu mengadu. Mereka akan percaya padaku tanpa ragu. Siapa bilang aku akan mengadu ke orang tua? Skandal sedang dibuat, nama Gusue, identitas. Adik Ongkat, penampilan A+, tingkat kepacahan 0. Skandalnya adalah... Jiwan, dasar sampah. Kamu percaya tidak? Kalau aku teriak panggil orang tua, semua akan tahu. Sampah. Kamu bilang apa? Aku bilang, kalau orang tua tahu kamu di luar. Kerja sampingan sebagai pelayan minuman. Entah apakah mereka akan marah besar. Dan mengusirmu dari rumah. Foto ini, kenapa ada di HPMU? Kamu punya waktu 5 menit untuk jelaskan. Semua detailnya padaku. Kamu menggenkamku? Tinggal 4 menit 50 detik lagi. Kak, aku salah. Tolong jangan kasih tahu orang tua. Ini akan menghancurkan hidupku. Jangan panggil aku kakak, jijik. Aku Margaji, kamu Margagu. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Waktu hampir habis, cepatlah. Aku juga tidak mau begini. Itu bos klub malam. Dia memotretku diam-diam dan mengancamku. Bilang aku harus memasang virus di komputermu. Baru dia akan berhenti. Bos klub malam itu, Marga Zhao ya? Kamu tahu dari mana? Keluarga Zhao ini, apa dendamnya padaku? Sampai merencanakan ini untuk menghancurkanku? Jelaskan siapa dalang di belakangmu. Aku bisa pertimbangkan untuk membebaskanmu. Murid Ji, kejadian waktu itu dengan guru masih terbayang jelas di ingatanku. Katanya pembimbing yang dingin, kok malah semakin ramah padaku. Guru Lin, aku dengar. Anda ahli komputer yang hebat, mohon bantuannya. Untuk melacak sebuah akun misteri dari luar negeri. Menurut pengakuan Gusue, walau yang menyuruhnya memasang virus adalah keluarga Zhao. Tapi yang berhubungan dengannya adalah akun misterius. Dan identitas akun misterius itu membuat keluarga Zhao pun takut. Akunmu ini IP-nya di luar negeri. Dan enkripsi berlapis-lapis, bahkan aku butuh waktu lama untuk mendekripsinya. Begini saja, kasih aku beberapa jam, aku akan kabari kamu begitu ada kabar. Oke, makasih ya Pak Lin. Bodoh amat, kamu ke murid kesayanganku. Kak Yuan, gawat. Kedai hotpot kita tiba-tiba disegel oleh petugas penegak hukum. Apa? Petugas penegak hukum apa? Ada apa sih, Jiwan? Aku tidak pernah bermasalah dengan penegak hukum. Mereka tidak ada alasan untuk menargetku, kecuali ini sengaja ditujukan padaku. Host terdeteksi dalam kesulitan. Ingin menghabiskan 100 poin. Untuk menukar kartu identitas, dapat digunakan untuk memindai latar belakang orang sekitar. Mau berguna atau tidak? Coba saja, gunakan. Kartu identitas aktif, sedang memindai. Jiwan, Pak Lin, kalian semua di sini ya? Informasi identitas level terdeteksi. Meng Wansheng, ayahnya adalah ketua pengadilan provinsi. Pas banget lagi ngantuk dikasih bantal. Jiwan, kamu mau apa? Bukannya yang kamu minta sudah aku berikan? Dikasih? Urusan orang terpelajar itu namanya bukan dikasih tapi dihadiahkan. Terus kamu mau apa lagi? Telepon ayahmu, bilang aku ada masalah. Aku ayahku? Aku nggak mau.
Aku janji deh, oke? Jiwan, jangan kasih aku makan ini. Ini permen yang aku siapkan untuk diriku sendiri. Mana mungkin aku kasih kamu? Mimpi kali. Halo, ayah. Halo, Guan Xingja. Ayah, aku. Ada apa telepon ayah? Ayah, aku butuh bantuanmu. Kalian ini tidak memenuhi standar kebakaran dan kesehatan. Ini surat denda 10 juta, tutup dulu 3 bulan. Kapten Wang. Sebelumnya kebakaran dan kesehatan kami sudah diperiksa oleh pihak berwenang dan tidak ada masalah. Kok tiba-tiba tidak memenuhi standar? Aku ini ketua penegak hukum. Aku yang punya hak penjelasan akhir. Kalau aku bilang tidak memenuhi standar, ya tidak memenuhi. Nggak terima? Tambah 3 bulan jadi 6 bulan. Sayang sekali, baru buka belum lama. Bisnis yang begitu bagus tiba-tiba ditutup. Iya, tadinya aku ingin terus makan hotpot di sini. Sekarang terpaksa pindah ke restoran Zhao di seberang. Oh ya, trikmu genius. Hitam tidak berhasil, langsung pakai cara putih. Keluarga Zhao punya pondasi kuat, mana bisa digoyang oleh orang-orang tak dikenal. Seperti itu. Siapa yang berani menutup toko kami? Selamat datang, bos. Kak Yuan, akhirnya kau datang. Kau pemilik tempat ini? Aku kasih tahu di sini. Kapten Wang, kau ahlinya. Bagaimana kalau kau periksa keaslian rekaman ini? Kapten Wang, ini 5 juta, tolong bantu nanti. Menyegel hotpot Shuidi Lau itu. Halseo, berani-beraninya kau memalsukan rekaman. Ini suara Kapten Wang kan? Kalau begitu, yang satunya pasti. Halseo, berani-beraninya kau memalsukan rekaman, Tuan Ye. Kau hanya omong kosong, cuma bermodalkan satu rekaman. Untuk memfitnah aku dan Kapten Wang. Memfitnah? Memang licik, main tuduh seperti pencuri teriak maling. Lihai sekali kau memainkannya. Tidak apa. Serahkan saja ke pengadilan. Parenti, memfitnah komandan penegak hukum. Dan warga baik Tuan Zhao, hari ini. Tidak hanya tokonya, tapi juga orang-orang di sini. Akan dibawa. Kak Yuan, kalian ingin membungkam kami? Kapten Wang, sepertinya. Komplotan Ji Yuan muncul sendiri. Orang ini, pemfitnah dan komplotannya, bawa semuanya. Tunggu, Kapten Wang. Aku ingatkan, langit ada mata. Di atas langit masih ada langit. Kau seharusnya mengerti prinsip ini. Gunungku cukup untuk menghancurkan serangga kecil seperti kalian. Bawa mereka. Siapa Wang Shen? Direktur Meng, hamba di sini. Di mana Zhao Shan? Aku Zhao Shan. Zhao Shan, menyuap petugas. Wang Shen korupsi dan melanggar hukum. Bawa keduanya. Direktur Meng, ini fitnah. Rekaman sudah sampai ke markas, kau masih mau mengelak? Tak kusangka kau punya pengadilan sebagai pelindung. Aku meremehkanmu. Jangan kira, lawanmu hanya keluarga Zhao. Salah. Apa maksudmu? Kamu adalah Jiwan. Halo Dekan Meng, mau makan hotpot? Bocah nakal, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyakiti putriku, hati-hati aku akan menangkapmu. Dekan Meng, tenang saja, pasti tidak akan. Ayo pergi. Jiwan, akun yang kamu cari. Sudah aku temukan. Ini adalah organisasi misteri di luar negeri. Sepertinya bernama Tianwang. Tianwang apa? Organisasi ini sepertinya di luar negeri. Memiliki kontrak kecil sangat. Bahkan keluarga Zhao hanyalah pion kecil di bawahnya. Tianwang, bukankah ini organisasi intelijen yang aku dirikan di kehidupan sebelumnya? Kenapa bisa muncul lebih awal di era ini? Apakah ini semua adalah rencana dari awal? Dan aku yang difitnah, hanyalah percikan kecil dalam rencana ini.
Kakak, Kamu mau apa? kek. Aku salah dalam hal sebelumnya. Maafkan adikmu, ja? Kak, asangkan kamu mau memaafkan Suzu adimu. Apa saja, bisa. Gusue. Tidak ada yang memberitahumu bahwa menaruh kamera mikro di stockingmu adalah hal yang sangat tidak profesional? Awalnya ingin memegang kelemahanmu, supaya kita berdua imbang. Tidak menyangka begitu mudah ketahuan. Aku mengaku kalah, terserah kamu mau diapakan. Tenang, kamu kan adikku secara nama. Aku tidak akan menyentuhmu. Sanggu, Tapi syaratnya, kamu harus berubah. Kalau tidak, menjadi kak. Kak? Aku salah dalam hal sebelumnya. Jangan dipikirkan, ya? gadis ini meski masih muda, tapi memancarkan pesona yang tidak kalah dengan mahasiswi. Inikah masa puber? Oh ya, Kak, orang tua menyuruhku mencarimu, katanya ada hal penting. Hal penting? Ayah, ibu, aku pulang. Bibi Yao. Yuan, putri Bibi Yao Mengru. 3 hari lalu tiba-tiba menghilang secara misterius, tidak diketahui keberadaannya. Minta tolong cari orang. Ada hal seperti ini. Jiwan, kamu kan mahasiswa, banyak tahu. Kamu pasti punya cara, kan? Bibi Yao tidak punya uang, tidak punya pengaruh, juga tidak berpendidikan. Benar-benar sudah tidak punya jalan keluar, kami ibu dan anak. Apapun akan kami lakukan. Dulu waktu kecil keluarga kami susah, Bibi Yao sering membantu kami. Sekarang dia dalam kesulitan, aku juga tidak bisa diam saja. Bibi Yao, tenang saja, jika hal ini masih dalam kemampuanku, aku pasti akan membantu. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Koleksi lengkap Hu Feng. Jiwan, ada kabar dari ayahku. Orang yang kamu cari ada di Sun Entertainment City. Tempat hiburan terbesar di Jiangcheng, katanya. Juga menyembunyikan kasino bawah tanah. Yao Mengru ini, bukankah dia selalu jadi murid yang baik? Kenapa bisa sampai ke sana? Berkeliaran di tempat yang berbahaya seperti itu? Sepertinya, harus kembali ke pekerjaan lama. Mengerti, kakak, tunggu aku selesaikan urusan di kasino ini. Aku akan segera ke sana. Sudah telat bayar bunga 3 bulan, cuma disuruh temani. Tamu kasino kenapa? Kan tidak disuruh mati. Tuan Li, awalnya aku tidak tahu, Anda ini rentenir. Aku kira itu pinjaman pendidikan, makanya aku. Pendidikan. Kamu tidak benar-benar mengira aku baik hati, meminjamkan uang untuk sekolahmu kan? Bagiku, 30.000 untuk membeli seorang mahasiswi. Bisnis yang sangat menguntungkan, itulah tujuan akhirku. Karena kamu tidak bisa bayar bunganya, maka kamu harus dikirim ke kamar VIP kasino. Kerja selama sebulan, setelah itu kamu bebas. Jangan. Tunggu sebentar. Kakak Jiwan, kenapa kamu datang? Dolar menyala. Sepertinya datang tamu besar. Gadis ini aku mau. Kotak sebesar ini, setidaknya berisi jutaan. Target, anak kedua keluarga Li Heng. $1, kamu datang untuk cari masalah, ya? Tuan Li jangan buru-buru, $1 ini. Bukan untukmu. Ini modal awalku, untuk bermain. Beberapa ronde, kalau aku menang, gadis ini aku bawa. Kalau aku kalah, $1 ini jadi milikmu.
$1. Main denganku, aku Li Eshe. Sudah bertahun-tahun bergerak di dunia hitam dan putih, baru pertama kali melihat. Ada yang berani datang ke kasino hanya dengan $1. Tidakkah kamu takut bahwa sebelum kamu sempat duduk di meja judi, aku bisa membuatmu lenyap dari muka bumi? Tentu saja $1 tidak cukup, tapi bagaimana jika ditambah dengan uang tutup mulut rahasia Tuan Li? Kurasa itu sudah lebih dari cukup. Bantuan pendidikan? Haha, kau pikir aku benar-benar baik hati? Meminjamkan uang untuk sekolahmu, bagiku. 30.000 untuk membeli seorang mahasiswi, bisnis yang sangat menguntungkan. Itulah tujuan sebenarnya. Tidak tahu siapa yang akan lenyap dari muka bumi jika kata-kata ini tersebar. Siapa itu? Apa yang baru saja kukatakan? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Apakah itu penting? Yang penting adalah, apakah kata-kata ini benar-benar keluar dari mulutmu, dan hanya butuh 10 detik. Rekaman ini akan dikirim ke seluruh dunia. Tunggu. Jika bos tahu tentang ini, aku mati. Sudahlah. Tenangkan dulu anak ini. Baik, aku setuju. $1 ya $1. Kamu mau main apa? Yang paling sederhana, lempar dadu bandingkan angka. Siapa yang angkanya lebih besar? Menang, 1 juta per game. Bodoh, ini adalah wilayahku. Angka sebesar apapun yang kuinginkan. Semuanya tergantung padaku. Ingin mengalahkanku di sini? Tunggu kehidupan selanjutnya. Kebetulan dia berutang 1 juta padaku, jadi ada alasan untuk menahannya. Dan memaksanya menghapus rekaman di ponselnya. Baiklah. Meja judi ini seperti papan catur, harus siap menang atau kalah. Tidak ada penyesalan setelah langkah diambil. Tentu saja. Tiga angka 6, sepertinya keberuntunganku kali ini sangat baik. 3 angka 6? Bagaimana mungkin? Kak Jiwon, jangan bertaruh dengannya. Pasti ada tipu muslihat. Sudah kukatakan, di sini sekali panah terlepas, tidak bisa ditarik kembali. Silakan. Sistem, gunakan 200 poin untuk menukar kartu pengalaman Dewa Judi. Dikurangi 200 poin, kartu pengalaman Dewa Judi segera aktif. Anak muda, kenapa gerakanmu begitu berisik? Tidak ada yang lain, hanya tangan yang terampil. Jika tidak salah, dadu yang digunakan Li Heng. Setiap sisinya adalah angka 6. Jadi bagaimanapun dia melempar, pasti akan keluar 3 angka 6. Tapi, tinggi langit, tinggi pula iblisnya, ini tidak akan menyulitkan. Aku, Dewa Judi Jiwan. 4 angka 6. Kamu hanya punya 3 dadu. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan 4 angka 6? Kamu sembunyi-sembunyi menyimpan 1 di badan. Kamu curang. Dadu-dadu ini punyaku, semuanya asli dari meja judi. Omong kosong. Di meja ini cuma ada 6 dadu. Punyaku. Kok bisa? Iya, 4 punyaku ditambah 2 punyamu. Bukannya pas 6? Curang apaan? Maksudmu, dadu yang setiap sisinya angka 6 ini? Rupanya kamu sudah tahu dari awal. Kalau bisa ganti daduku tanpa ketahuan, seperti hantu. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu sendiri yang bilang tadi, terima hasil judi, jangan menyesal. Orangnya aku bawa ya. Kamu. Tuan benar-benar hebat. Adik keduaku ini membuat Tuan terkekek. Li Tai, Kakak. jagoan Jiang Cheng, bisnisnya ada di segala sektor. Katanya statusnya jauh di atas Zhao Shan dari keluarga Zhao. Figur yang sangat kuat. Ah, keluarga Li. Tidak terima yang kalah. Kamu ini. Selanjutnya, semua di sini. Akan aku ambil alih. Mau pergi? Bisa. Tapi kalian berdua. Hanya satu yang boleh pergi. Yang satunya harus tinggal. Kalau kalian dilepas, pergi begitu saja tenang.
muka keluarga Li di Jengkeng akan hilang sama sekali. Jagoan Jiang Cheng, biar aku lihat apa skandal besar yang kamu sembunyikan. Target Li Tai terdeteksi skandal tingkat rahasia mutlak. Rahasia mutlak? Ini ikan besar nih. Sedang menghasilkan skandal. Li Tai diduga bekerja sama dengan organisasi luar negeri. Mencuri teknologi chip rahasia negara, Longxin. Orang ini ternyata menyimpan rahasia sebesar itu. Kalau langsung dibuka sekarang, jangan-jangan dia nekat mati-matian. Sudahlah, cubit-cubit. Tuan Li, Anda kan pebisnis. Kebetulan Ji ada bisnis besar. Bolehkah berbincang berdua saja? Bisnis besar? Apen? Kak, anak ini licik sekali. Jangan sampai tertipu. Bisnis besar? Hiu. Aku ingat, dalam hukum Longkuo, ada satu kejahatan yang paling tak termaafkan. Pengkhianatan negara. Tuan Li masih ingat, kan? Pengkhianatan negara? Apa dia tahu sesuatu? Mustahil. Aku bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk merencanakan pencurian teknologi Longxin. Bahkan Li Heng ini pun tidak tahu apa-apa. Ini tidak mungkin. Aku beri Tuan Li waktu 3 detik terakhir untuk mempertimbangkan. Jika ada sesuatu yang terjadi padaku, ponselku akan otomatis mengirim rahasia yang memalukan. 3, 2, 0. Tunggu sebentar. Tuan Ji, ini hanya bercanda kan? Kedatanganmu ke klub matahari kami adalah suatu kehormatan. Kartu ini adalah kartu VIP super kami. Dengan kartu ini, kamu bisa menikmati belanja tanpa batas di sini. Dan juga perlakuan VIP. Singkatnya, semua pengeluaranmu di sini akan ditanggung olehku, Li Tai. Li Tai terlihat seperti orang yang tangguh, tapi sebenarnya penakut. Bahkan dengan peluang 1% pun, dia tidak mau mengambil risiko. Bagaimana bisa melepaskan ikan besar ini begitu saja? Tuan Li, Nona Yao Mengru ini tumbuh bersamaku. Untuk sekolah, dia meminjam uang dari kalian, tapi dianggap sebagai pinjaman ilegal. Bunganya terus bertambah, akhirnya dipaksa menjadi pelacur. Ini tidak pantas, kan? Menjadi semua hutang Nona Yao tidak perlu dibayar, dan keluarga Li akan membiayai pendidikannya secara gratis. Kakak, kamu gila ya? Orang ini berbuat onar di wilayah kita. Orang apa? Panggil kakak Ye. Jangan kurang ajar. Tuan Yi, silakan. Tidak, aku ada urusan lain. Aku pulang dulu. Tuan Ji, hati-hati di jalan. Datang lagi lain kali. Kakak. Lihat apa yang kamu lakukan. Bawa orang seperti apa ini? Hampir merusak rencanaku. Maaf, kakak. Siapa sebenarnya orang ini? Selijiki Jia. Aku ingin semua informasinya. Jiwan, kamu sudah membantu Tante. Sangat besar. Tante benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Kakak Jiwan, terima kasih banyak. Telah menyelamatkanku dari sarang harimau. Lihatlah rumah kami. Tidak punya barang berharga untuk membalasmu. Jadi kali ini, biarkan aku dan ibuku memberimu relaksasi yang baik. Nanti ada kejutan kecil juga. Tante dulu belajar pijat tradisional Tiongkok. Sekarang semua teknik spa di luar sana, Tante bisa. Itu. Apa kamu meremehkan Tante karena sudah tua? Ah tidak, Tante jangan salah paham. Kalau begitu jangan bergerak. Ibu dan anak melayani bersama, benar-benar pengalaman tingkat kaisar. Pantasan kaisar zaman dulu. Punya harem ribuan selir. Benar-benar meragukan orang zaman dulu, memahami orang zaman dulu, menjadi orang zaman dulu. Host mendapatkan tingkat kepatuhan tak terduga, Yao Mengru.
Penampilan mahasiswi kota Jiang A, tingkat kepatuhan 10. Yao Meizu ibu rumah tangga. Penampilan A, tetapi tubuh tingkat SS, tingkat kepatuhan 10. Hadiah sistem, hadiah siaran langsung 10 juta. Asalkan host dalam 24 jam ke depan. Menghabiskan hadiah siaran langsung 10 juta ini, tidak hanya dapat pengembalian 10 kali lipat, tapi juga hadiah premium. Kartu skandal top bisa mendapatkan petunjuk informasi apapun yang host inginkan. Kartu skandal top. Bukankah ini tepat untuk mencari petunjuk tentang Tianwang? Mei, Tante Meiju, Mengru. Aku agak lapar. Lapar. Kalau begitu kami akan menyiapkan makanan untukmu. Baik. Kalau begitu tunggu ya. Hadiah siaran langsung 10 juta. Ini mudah saja. Boros adalah bakat alami setiap pria. Dia. Halo semuanya, selamat datang di siaran langsungku. Tolong follow di pojok kiri atas. Terima kasih banyak. Streamer kamu baru ya? Pakai baju sopan banget, iya nih. Sama sekarang kamu udah. Harus kasih bonus buat teman-teman. Kalau sampai jadi top honor. Bisa minta nomor streamer enggak? Popularitasnya rendah, wajar saja. Shenmo waktu SMA dulu. Terkenal sebagai gadis polos. Dunia internet terlalu dalam. Mana bisa dia menguasainya? Kalau begitu, melihat persahabatan kita, aku bisa membantunya. Terima kasih untuk mobil sport dari bos hanya makan daun ketumbar. Terima kasih bos. Satu mobil sport saja sudah membuatmu senang? Ini baru permulaan. Satu, 10, 100, 1000, 10.000 mobil sport. Aduh sakit, ini benar-benar bukan mimpi. Sudah lama tidak jadi bos, rasanya enak jadi top donor. Selamat host, berhasil menghabiskan hadiah siaran langsung 10 juta. Habiskan semuanya, hadiah cashback 10x aktif. Dapatkan 100 juta telah masuk, dan dapatkan satu kartu skandal top. Akhirnya datang. Gunakan kartu skandal top, cari info tentang Tianwang. Kartu skandal top aktif, sedang diproses. Keluarga Li, apa keluarga Li masih ada hubungan dengan mereka? Skandal sedang diproses, Litai diduga terlibat dengan organisasi luar negeri. Mencuri rahasia negara, teknologi chip, Longsin. Bekerja sama dengan organisasi luar negeri. Dan Tianwang adalah kekuatan asing, mungkinkah? Yang ingin mencuri teknologi Longsin adalah Tianwang yang disebut keluarga Zhao sebelumnya. Tianwang itu. Dilihat dari ini, keluarga Li adalah kunci untuk memecahkan masalah. Di kehidupan sebelumnya, rahasia kematianku yang tidak terduga, dan kali ini, konspirasi yang menjebakku. Semakin dekat dengan kebenaran, semakin berbahaya. Hai kakak Zichi Siang Chai, boleh minta nomor telepon? Aku ingin mengajakmu makan, untuk menyatakan rasa terima kasih. Dia kapan bisa jadi begitu pandai bersosialisasi? Ya, aku memberinya hadiah 10 juta. Kalau host lain, pasti sudah ingin. Naik keranjangku, dia cuma ajak makan sekali. Sudah cukup sopan. Waktunya kamu yang tentukan. Kamu adalah Momoshi Zimao. Jiwan, apa kamu yang memberiku hadiah 10 juta, top donor Zichi Siang Kai? Kenapa? Tidak mirip? Tidak, aku. Bukannya kamu baru lulus SMA? Kok tiba-tiba kaya? Uang tidak ada hubungannya dengan usia dan identitas. Terkait dengan pemahaman. Kok lama tidak ketemu, cara bicaramu? Kok jadi begitu dewasa dan cekatan? Baiklah, kalau begitu, aku juga tidak akan sembunyi-sembunyi. Shenmo, kamu. Kenapa? Meliani top donorku. Juga adalah kewajibanku sebagai host kecil. Jiwan, kok lama tidak lihat Sumani? Di sampingmu? Dia. Putus. Apa? Putus? Ya. Bagus? Tidak, maksudku. Sumani itu, wanita matre sejati, dia tidak layak untukmu. Jiwan, karena kita berdua sekarang masih single. Bagaimana kalau kita
Shenemo Ji-yuan. Kalian berdua juga ada di sini? Sepertinya teman sekelas dulu ya? Ji-yuan. Setelah kamu dicampakkan Sumani, jangan-jangan sekarang targetmu pindah ke Shenmo? Bukan cuma orangnya Shenmo yang dia incar, menurutku. Uang Shenmo juga jadi sasarannya. Ketiga orang ini, dulu di sekolah, adalah anak kesayangan Shao Sun, sering cari masalah denganku. Sekarang benar-benar musuh yang tak terduga bertemu. Bukan begitu, ini Ji-yuan dia. Sudah cukup belum? Kalau belum, lanjutin saja. Aku dari desa, suka banget dengar omongan kotor kayak gini. Omongan kampungan. Haha, Ji-yuan, kamu di sini. Berlagak sok susija? Masalah kamu dicampakkan Sumani. Kita semua sudah tahu. Sayang sekali, ada yang ngejar dia selama 3 tahun. Habis Wen langsung naik mobil mewah. Sudah ini ya. Sudahlah, ngapain bicara banyak dengan mereka? Kita kesini untuk makan hotpot Heidi Lau. Lihat penampilan kalian. Kayaknya pertama kali kesini ya? Tempat ini adalah restoran mewah paling populer di Jiangcheng. Susah dapat tempat, biasanya kalau mau makan di sini. Harus antri 5-6 jam. Tapi untungnya, pamanku manajer lobi di sini. Dengan bantuannya, kita gak perlu antri. Bisa langsung duduk di area VIP. Apa katamu? Siapa yang kasih kamu jalur belakang? Ji-yuan, kamu tulia atau cuma bohong diri sendiri? Menutup mata dengan daun? Irija, doain aja lahir lagi di kehidupan berikutnya. Lebih beruntung, biar bisa punya paman manajer kayak aku. Siapa manajer lobi yang bertugas hari ini? Langsung pecat. Apa? Ini? Ji-yuan. Kamu bilang mau pecat. Iya, ini restoranku, memecat manajer lobi. Ada yang aneh? Paman, maaf bos, aku tahu salah. Aku gak akan berani lagi, bos. Bos? Ji-yuan, jangan-jangan. Kamu adalah bos misterius restoran paling elit di Jiangcheng ini? Paman, kamu. Dasar anak kelinci, kau sudah menghancurkan hidupku. Apa kau tahu siapa bos Ji di Jiangcheng? Seberapa tinggi statusnya? Bahkan Phoenix hitam Liu Miao Miao adalah temannya. Belakangan ini, siapapun yang berani membuat masalah di Shui Dilao. Semuanya. Bahkan keluarga Shao yang terkenal pun takluk padanya. Keluarga Shao? Bukankah itu latar belakang Shao Sun? Bahkan keluarga Shao bukan lawannya. Apalagi kita yang cuma orang kecil di matanya. Kita bahkan lebih hina dari semut. Yi-yuan, maaf, bosi. Kami tadi tidak waras, ngomong sembarangan. Jangan dianggap serius ya. Ya, anggap kami seperti angin. Atau serangga busuk saja, Ji-yuan. Demi pertemanan lama kita. Shen Muntak. Tolong bantu kami minta maaf ke Ji-yuan. Minta maaf? Kalau sekarang Ji-yuan bukan pemilik restoran ini yang berlutut sekarang. Bukanlah kami? Tidak. Tampaknya kalian bukan sadar salah, tapi sadar bahwa kalian harus mati. Shui Dilao mengutamakan pelanggan, tapi sampah masyarakat, pengecualian. Bawa mereka keluar dan blacklist selamanya. Dan, mungkin kalian tidak tahu. Hal yang paling kubenci adalah fitnah. Jika kalian berani lagi menyebarkan rumor tentangku dan Sumani, aku jamin kalian tidak akan punya tempat di Jiangcheng. Bos, aku salah, bos. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Aku salah, Ji-yuan. Ayo, makan. Ji-yuan tidak menyangka. Dulu kau cuma anak ingusan, sekarang dalam sekejap sudah jadi pengusaha sukses. Hanya kebetulan saja. Di mana rumahmu? Aku antar kamu pulang. Antar aku? Ji-yuan, bagaimana kalau kau ke rumahku? Aku ingin menjamu susu. Streamer wanita sekarang berani sekali ya. Aku ingin menjamu keju. Keju buatanku enak loh. Gurih tapi tidak enek. Oh, ternyata keju. Ternyata? Lalu kau kira apa? Kalian siapa? Mendeteksi tuan rumah dalam situasi kritis. Pakai poin dari akun buat tukar buku pedoman jurus. Sistem anjing? Bener-bener kayak anjing lu. Ngomong dari tadi dong, cepat. Jurus apa ini, Pak? Semua. Sedang memaksakan dengan gila-gilaan. Tuan rumah telah diajari Vajra Sutra tingkat mahir.
Kiang Kun Daluoyi tingkat mahir, meredakan kesedihan tingkat mahir. Dalam 100 meter, aku lebih cepat dari peluru. Dalam 10 meter, lebih cepat lagi. Jiwan, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Aku antar kamu pulang dulu ya. Bersiaplah hadapi badaiku. Ini, villa mewah yang dikasih sistem. Jangan bilang. Lumayan juga. Sepi, wangi. Arsitekturnya simpel tapi elegan. Apakah Bapak Jiwan? Terima kasih untuk informasinya. Kami sudah menangkap grup kriminal yang dipimpin Litai. Mereka mencoba mencuri Dragon Chip. Masalah rahasia negara juga sedang diselidiki. Paman polisi, maksudnya Litai dan teman-teman. Sudah ditangkap semua? Kecuali dua bersaudara Litai dan Li Heng yang berhasil kabur, semua anggota grup kriminal keluarga Li sudah dihukum. Kabur? Seharusnya, aksi paman polisi yang cepat dan tegas. Mustahil ada yang lolos dari keluarga Li, kecuali ada backing kuat di belakang. Tian Wang. Pasti Tian Wang lagi. Kakak ini para polisi brengsek. Gak akan ngejar lagi kan? Damn. Ini semua gara-gara lu. Mainin mahasiswa ya udah. Ngapain narik perhatian Dewa Petaka? Kak, siapa yang tahu? Siapa yang tahu kau kirim pembunuh? Buat bunuh Jiwan si bocah itu. Berani bantah aku? Sudah. Kamu, siapa? Damn. Mengapa Anda datang sendiri? Sangat tidak puas denganmu? Jadi kali ini, aku dikirim bantu kamu. Aku kasih waktu 7 hari. Kalau masih gagal, Kau tahu caranya organisasi. Ya, pastikan tugas selesai. tapi baru-baru ini ada seorang pemuda bernama Jiwan. Dia sudah. Kamu urus aja urusanmu sendiri. Lainnya tidak usah banyak tanya. Kakak Yuan, kenapa kau lesu? Mungkinkah dengan bunga sekolah Meng tadi malam? Anak muda harus jaga kondisi. Ngomong apa sih lu? Kemarin cari info tentang Tian Wang di internet. Gak nyangka. Sampai pagi baru selesai memeriksa. Cepat lihat, murid pindahan baru, cantik banget. Shenmo, kenapa kamu di sini? Kak Yuan, kamu kenal bunga sekolah yang baru? Jiwan, apa kamu lupa? Nilai ujian nasionalku lebih tinggi puluhan poin darimu, masuk Universitas Jiang bukan hal sulit. Bukan masalah besar. Ini untukmu, kamu belum sarapan kan? Aku sengaja masak bubur daging dan telur asin untukmu, hangatkan hati dan perut. Kak Yuan, kamu main dua hati ya? Pelit banget sih. Diam dikit gak mati kali. Shenmo, gak nyangka kamu streamer cantik. Masaknya enak juga. Tentu dong, aku bisa manis, bisa seksi, bisa dingin, bisa panas. Jiwan, ini kue kecil yang kubuat untukmu. Coba rasakan. Bunga sekolah Meng juga datang, jangan-jangan ini akan jadi drama istana ya? Jiwan, siapa ini? Nggak tahu kalau makan kue pagi-pagi nggak baik untuk kesehatan? Nggak tahu batasan.
Nggak tahu siapa yang seenaknya masuk kelas orang. Ngasih makanan ke pacar orang. Kayaknya kamu nggak selesai sekolah 9 tahun. Nggak tahu cara menulis sopan santun ya? Kamu. Jiwan, katanya kamu nggak punya pacar. Kemarin kamu bilang masih single. Jiwan, dia galak banget. Dia ngebully aku. Udah. Kalian berdua nggak usah bertengkar. Aku makan yang kalian berikan. Aku suka semuanya. Puas sekarang? Nggak boleh. Kamu harus pilih salah satu dari kami. Pilihan ekstrim nih. Gimana ya? Bantu jawab dong. Selamat tuan rumah dapat karakter wanita baru Shenmo. Hadiah poin 500. Nama Shenmo, identitas Treamer wanita. Kekadeganas, tingkat kepacahan 15. Tingkat kepatuhan Mengwansing naik ke 20. Hadiah otak terhebat, tuan rumah mulai sekarang. Gak perlu pakai kartu skandal. Bisa langsung akses skandal siapa saja, terbatas skandal biasa. Dua wanita ini cemburu, malah dapat hadiah sistem. Benar-benar untung di tengah pertengkaran. Kalau mereka berkelahi, jangan-jangan aku jadi kaya. Dua mahasiswi terhormat di depan umum. Bertengkar dan berantem, gak pantas. Guru, aku salah. Bu Guru, saya tidak berani lagi. Tetap harus konselor yang cool, Lin Zixia. Santun dan anggun, langsung menguasai situasi. Yang penting tahu salah dan mau berubah. Kamu tetap murid baik guru. Jiwan, ini hadiah dari orang lain. Sup goji dan ginseng, guru lagi haid nggak bisa minum. Kamu yang habisin ya. Hah? Yuan jahat banget sih. Guru Lin aja kamu. Jangan-jangan ada yang keempat dan kelima? Waduh, jadi rame kayak meja mahjong nih. Ikut guru, di sini ada yang kamu mau. Ada kabar tentang Tianwang, sudah ada progres. Aku mau cari guru Lin. Mau bahas urusan belajar. Masa sih? Kayaknya belajar fisiologi ya. Kalian berdua. Berhenti berantem. Pergi. Wah, oke. Guru Lin, katanya kamu sudah dapat info soal Tianwang? Tianwang dikenal sebagai organisasi intel terbesar di dunia. Tapi, sejak 20 tahun lalu, sudah dibasmi Interpol. Harusnya, pengaruhnya sudah jauh berkurang, nggak mungkin bisa berbuat onar lagi. Sudah hancur 20 tahun lalu? Lalu Tianwang yang kubangun bertahun-tahun kemudian, apa? Tunggu. Nama Tianwang, waktu itu bukan yang kuberi, melainkan... Aduh, kok jadi lupa ya? Andai sistem ini bisa memindai intel miliknya sendiri. Ya, sayang sekali. Tenang, guru pasti bantu terus menyelidiki. Jangan buru-buru. Kalau begitu, guru, mohon bantuannya. Tapi, bicara soal itu, guru sudah bantu banyak, bantuan ini nggak boleh gratis loh. Kalau guru mau? Murid Jiwan, kata orang, wanita lebih tua 3 tahun, emas berharga. Aku lebih tua 6 tahun, boleh pegang 2, mau nggak? Guru. Kamu, jangan buru-buru menolak. Guru juga sudah putus asa, akhir-akhir ini terus dikejar anak orang kaya, terpaksa mengarang alasan. Alasan punya pacar untuk menolaknya. Hanya saja, pacar yang dibuat-buat ini tidak mungkin jatuh dari langit, Pak. Aku juga tidak punya teman laki-laki. Jadi, setelah dipikir-pikir, kandidat terbaik sepertinya hanya kamu. Maksud Pak Guru, aku yang harus pura-pura jadi pacarmu? Sejauh apa pura-puranya ini? Jangan-jangan harus tinggal bersama? Permintaan yang tidak enak ini. Murid Jiwan yang penurut. Tidak mungkin menolak, kan? Wanita ini sedang menjebakku. Sudahlah, lagi pula aku butuh bantuannya. Harus merendahkan diri. Seperti kata pepatah, membalas budi emas. Dengan niat tulus,
mengangkat pedang giok untukmu sampai mati. Wah, Pak Guru bicara seperti itu, mana mungkin pura-pura. Bahkan jika Pak Guru mau aku serius, aku juga rela. Aku jamin puas. Ternyata murid Jiwan tidak terlalu penurut, bahkan. Agak liar. Gusue, kenapa dia di sini? Lagi pula dia adik tiriku. Kalau sampai terjadi sesuatu, orang tua pasti sedih. Sampai sakit jantung. Tidak bisa, aku harus ikut melihat. Pak Lin, aku ada urusan, aku pergi dulu. Bos, si imut Gusue sudah ditangkap. Oak. Jurus lempar ini, aku latih selama 10 tahun, akhirnya berhasil. Apa yang barusan kau bilang, bos? Gusue? Bawa dia ke sini. Nona Gu, aku Sang, bergerak di dunia bisnis. Yang paling kuhargai adalah integritas. Tapi sekarang, kau tanda tangani kontrak, lalu langsung ingkar. Ini bukan main-main, kan? Aku tidak mau kerja di klub malam jelek mula. Dulu, kalau bukan karena anak buahmu yang membodohiku, aku tidak akan bodoh-bodoh tanda tangan kontrak jelek mula. Kau berani ya? Energi Ki berubah menjadi tenaga. Ternyata lawannya ahli bela diri. Aduh, Aku ini orang yang adil. Dia salah, aku hukum. Kalau kamu, apa juga? jangan, jangan, itu, kamu. Berapa denda kontraknya? Aku bayar saja. Aku tidak tertarik dengan uang. Begini saja, mainkan permainan kecil denganku. Lihat target ini. Asal kamu bisa menang sekali dalam melempar dart, aku tidak hanya akan melepaskanmu, tapi juga menghapus denda. Benarkah? Kalau aku kalah? Kalah sekali. Lepas satu pakaian. Bagaimana? Tidak setuju? Ini kesepakatan yang menguntungkan. Kalau tidak, denda ini akan membuatmu bekerja untukku selama 10 kehidupan. Tetap tidak akan lunas. Baik, aku setuju. Silakan. Apa? Payah sekali. Bicaranya begitu tenang, kukira dia jagoan. Ternyata hanya pemula. Nona Gu, kalah harus menerima. Mulai. Kalau aku pergi sekarang, siapa tahu Gusue ini akan mengulangi triknya lagi. Terjebak dalam perangkap orang lain. Kejadian hari ini, anggap saja sebagai pelajaran. Aku tidak buru-buru. Biarkan orang lain memberinya pelajaran yang baik. Perhatikan, begini cara main dart. Bagus. Bush hebat. Inilah yang disebut master. Ini baru master. Silakan. Itu. Kalian harus menjauh dariku, terlalu dekat. Aku akan gugup. Nanti tanganku licin. Kalau kalah, aku salahkan kalian. Baik, mundur semua. Jangan ganggu Nona Gu. Ada peningkatan, kali ini tidak jatuh ke lantai. Dengan cara ini, Nona Gusue, mungkin hari ini akan membuat teman-teman puas melihat. Seharusnya bawa lebih banyak tisu, darah hidung ini tidak cukup untuk dibersihkan. Nona Gu, kamu tahu harus bagaimana kan? Lanjutkan, lepas lagi. Lepas lagi. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kamu yang setuju main game kecil ini.
ingin menang. Harus siap kalah. Lepas lagi. Rokmu tidak akan selamat. Tidak perlu kamu ingatkan. Sepertinya dia sudah merasakan sakitnya. Cepat, lepas. Sekelompok pria mengganggu seorang gadis. Kakak, Tidak takut dicemooh teman-teman di dunia persilatan? kakak, Kamu kakinya? Pas banget datang. Aku suka cowok atau cewek. Wajah bulat janggut lebat. Gak mungkin, ternyata dia suka. Bukan perempuan sama sekali. Suruh dia lepas baju biar teman-teman bisa lihat. Tapi kamu lebih cantik dari adikmu. Tipe favoritku. Ah udah, biar aku cek latar belakangnya. Zhangqi, bos klub malam Jiangcheng, selevel dengan Phoenix hitam Liu Miao Miao. Dulu kerja di pelabuhan, kemudian dapat uang pertama jadi tukang pukul. Makanya bisa sesukses sekarang. Kau menyelidikiku? Bahkan tahu aku pernah kerja di pelabuhan. Bos, aku pernah lihat dia. Waktu itu di tempat Liu Miao Miao. Kau orangnya Liu Miao Miao? Pantasan, pertama kali lihat dia. Sudah merasa auranya lebih kuat dariku. Kalau bos Sang juga berasal dari orang biasa, harusnya tahu. Susahnya hidup orang biasa di dunia ini. Sama-sama orang susah, buat apa menyusahkan? Adikku yang masih hijau ini? Perkataanmu ada benarnya juga. Berdasarkan Liu Miao Miao. Harusnya aku lepaskan kalian. Tapi, Gu Sue melanggar kontrak duluan. Karena itu, aku sendiri menghukum anak buahku. Kalau kalian dilepas begitu saja, nanti orang-orang akan mengira Zhangqi lemah dan bisa ditindas. Jadi hari ini kau harus kasih aku penjelasan. Aku tidak banyak minta, cukup 1 jarimu. potong nyari. Kak, dia cuma mau nipu. Jangan mau ditipu. Potong jari buat apa sih? Bukannya bos Sang suka main dart? Gini, aku temani main sekali. Gimana? Taruhannya adalah 1 kakiku. Kau main terlalu berani. Nanti tidak bisa mundur lagi. Enggak lah. 1 jari saja sudah keterlaluan, ini mau 1 kaki. Jiwan, apa kau mau bunuh diri? Karena kita sama-sama pebisnis. Perkataan orang terhormat tidak bisa ditarik. Kalau aku kalah, kaki ini bisa diambil bos Sang. Kalau aku menang, Aku jamin kalian berdua pergi dengan selamat. Nanti, kalau ada apa-apa, telepon Sang. Aku pasti akan membantu sepenuhnya. Kak. kakak, aku sudah lama tidak pemanasan. Tidak tahu diri, berani tantang bos main dart. Orang yang bisa menang belum lahir. Lihat orang patah kaki lebih seru daripada lihat cewek lepas baju. Lebih seru dan asyik. Bagus, pantas bos, sekali lempar langsung kena. Kemampuan bos ini, ikut olimpiade pun. Pasti juara semua, silakan. Main dart tutup mata. Bos, orang hebat seperti ini. Aja tidak berani, dia anak kecil kok berani. Kamu tidak mau kakimu lagi? Adik tiriku, lihat baik-baik, lemparan ini akan sangat keren. Tepat di tengah, tidak meleset sedikit pun, akurat sampai mikron. Masih kurang sedikit dari yang kuharapkan.
Kukira bisa tembus tembok langsung. Tidak, dia juga jago bela diri, dan kalau aku level 99, dia minimal level 1000. Cukup untuk menghancurkan aku. Bos, dia itu yang di restoran hotpot. Boss Chi, Hapus hutang, sekarang aku bawa orangnya. Tidak masalah kan? Ayo, ayo. tunggu dulu. Kenapa? Mau ingkar janji? Oh, tidak, salah paham, aku baru tahu. Anda adalah Bos Ji dari Hotpot Shui Dilau. Maaf tidak menyambut, sebenarnya Zhang sudah lama. Ingin investasi di Hotpot Shui Dilau, tidak tahu. Ada kesempatan tidak? Investasi? Ini memberi aku uang, hanya orang bodoh yang menolak. Minta harga tinggi dulu, tipu dia sedikit. Boleh. 30 juta. Apa? 30 juta? Warung hotpot jelekmu ini, ada berliannya? Aduh, mau ya enggak ya sudah. Apa? 30 juta? Terlalu sedikit. Aku bayar 3 kali lipat. Rupanya aku terlalu hati-hati. Tuan Ji, aku sangat tertarik dengan bisnismu. Kita bagi untung bersama, nanti. Kalau ada masalah, cari aku saja, jangan sungkan. Sudah, kami ada urusan dulu. Silakan, mau kuantar sekarang? Ah, tidak usah. Kak, kamu harus lindungi aku. Sekarang tahu aku kakakmu? Baiklah, aku tahu salah, nanti nurut kakak. Pulang. Ibu, ayah. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Kenapa kalian? Nggak apa-apa, cuma jatuh di jalan tadi. Sudah, ayo pulang. Masa sih? Luka kalian parah sekali. Mana mungkin cuma jatuh biasa? Ibu, jujur saja, ini sebenarnya gimana? Iya, salah kita juga. Waktu buka lapak dagang tadi. Sibuk banget, jadi lengah sedikit. Ik tabrak mobil. Apa? Kecelakaan? Waduh, masa kalian bicara? Santai aja tuh? Udah, sudahlah. Sekarang juga kita pergi ke rumah sakit. Lapak ibu ayah kan di jalur pedestrian. Mana ada mobil? Pasti ada yang disembunyikan. Sedang menganalisis informasi. Hari ini jam 5.30 sore. Dia ditabrak Liu Mei, artis yang mabuk saat menyetir. Waktu berjualan di persimpangan Taishan. Setelah itu Liu Mei ancang-ancang bilang dia punya backingan, pihak korban takut lalu dibiarkan. Jadi sengaja ditabrak, berani ancam orang tua gue. Gak heran mereka tutup-tutupi kebenarannya. HMPH. Kalau bukan ganggu gue juga ganggu. Kalau ganggu gue, hancur. Sistem, berapapun poinnya, carikan tahu. Webos Liu Mei. Siap, sedang mencari dengan gila-gilaan untuk host. Xiao Sui, bawa ibu ayah ke rumah sakit dulu. Kalau ada apa-apa, telepon gue. Oke, ayo. Baik. Ini hotel tempat artis Liu Mei menginap. Menurut info dari sistem, Liu Mei tiap malam pijat plus-plus lewat tukang pijat cowok muda. Masuk. Kamu tukang pijat baru ya? Wajahmu asing. Belum pernah lihat sebelumnya. Nona Liu, saya memang baru, tapi skill pijat saya tidak kalah. Kamu. Pijatannya enak banget. Lanjut. Tampaknya skill tangan dewa ginekologi, hadiah sistem. Juga jago banget dalam pijat. Kebetulan bisa dipakai sebagai senjata halus. Dick, umurnya berapa? 18. 18 ya enak. Aku juga pengen balik lagi. Dasar anak kecil, layani kakak baik-baik, nanti.
Kakak kasih hadiah kecil. Makasih kakak, tapi sebelum itu, adik ingin bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Hari ini, apakah kamu sedang di jalan? Menabrak sepasang suami istri yang berjualan? Kupikir apa, ternyata cuma menabrak dua pengemis yang berjualan. Aku beritahu kamu. Mereka bahkan berani berteriak-teriak, bilang mau melaporkanku. Ku bilang pada mereka, semut kecil berani melawan gajah. Kalau sampai aku marah, ku buat seluruh keluarganya menyesal. Mereka langsung diam, seperti sampah masyarakat. Yang bawa keluarga, paling takut kalau anak-anaknya diancam. Jadi, cukup pegang titik lemah mereka. Mereka akan menurut saja. Sampah masyarakat. Semut kecil. Tahukah kamu? Di mataku, kamu juga sampah, semut kecil. Kamu suka yang kuat memangsa yang lemah? Baik, hari ini akan kukabulkan keinginanmu. Kamu siapa sebenarnya? Bagi orang jahat, aku adalah iblis. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Dua semut itu bukan. Ayah dan ibu tuan, aku benar-benar tidak tahu. Mereka adalah orang tuamu. Kumohon, maafkan aku. Aku punya banyak uang, bisa untuk menebus nyawaku. Xiao Sui, bagaimana kondisi ayah ibu di rumah sakit? Dokter bilang, untung tidak sampai organ dalam, hanya tulang dan otot. Istirahat beberapa bulan akan sembuh. Kamu sangat beruntung. Jika orang tuaku sampai ada apa-apa, kamu bahkan tidak akan dapat kesempatan untuk berlutut di sini. Sekarang, kamu mau pergi ke kantor polisi sendiri atau aku yang antar? Asalkan bisa hidup, aku akan lakukan apapun. Siapa yang mencarimu? Liu Mei, ini aku, Li Tai. Kok bisa dia? Liu Mei, artis wanita, kepala keluarga Li. Selir Li Tai. Jadi, kamu selir litai. Bagus kalau begitu. Aku ingin kamu temani aku, mainkan sandiwara, memancing masuk perangkap. Liu Mei, ini aku. Sayang, kenapa baru pulang? Aku sangat merindukanmu. Wah, sayang, sudah lama mengetuk, baru buka sekarang. Di kamar ini. Jangan-jangan ada simpanan ya? Siapa di sana? Ngomong-ngomong, di dalam kotak ini isinya apa sih? Misterius banget. Apa? Kamu belikan aku hadiah lagi? Ternyata benar dia. Tak disangka litai yang bersembunyi. Ternyata kita bertemu lagi secara kebetulan. Jangan sembarangan bergerak. Barang di dalam kotak ini lebih berharga daripada nyawamu. Apa sebenarnya isinya? Di dalam kotak ini adalah naga inti. Naga. SSST, kecilkan suara. Untuk benda ini. Aku sudah bersusah payah. Setelah aku melewati cobaan ini, kita akan pergi ke luar negeri bersama, hidup mewah. Memang benar tidak bisa diperbaiki. Masih mengincar naga inti. Tidak boleh dia membawa rahasia negara ke luar negeri. Kalau tidak, akan menyebabkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki bagi negeri naga. Sayang, kamu sudah bekerja keras di luar akhir-akhir ini. Bagaimana kalau kamu mandi dulu? Sayang, aku suka sikapmu yang seperti ini. Tunggu aku di kasur dengan baik. Setelah aku selesai mandi, Aku akan menghiburmu dengan keras. Tuan Li, terima kasih untuk hadiahnya, dan juga wanitamu. Aku terima semuanya. Karena sudah datang. Tidak ada alasan untuk membiarkanmu melarikan diri lagi. Kakak, tolong aku. Lieng. Ji Yuan, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Tak kusangka, kamu malah menjebakku. Li Tai, kamu membuka kasino ilegal dan menerima uang haram. Bahkan mencuri rahasia negara. Kalau aku tidak menangkapmu, surga akan menghukummu. Li Tai, ini bukan salahku. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Hahaha, Li Tai seperti aku. Yang sudah berkuasa di Jiangcheng puluhan tahun, tak kusangka. Hari ini dikalahkan oleh anak kecil seperti kamu. Kau pikir kalau aku kalah, kamu akan menang? Sudah di ujung tanduk masih sombong. Aku paling benci
Pengkhianat negara, serang. Miao miao. Jangan terlalu keras, biarkan dia hidup. Kita masih butuh dia untuk melacak keberadaan Tianwang. Kalian kenapa ini? Gas halusinasi impor dari luar negeri. Cuma hirup sedikit, langsung lemas. HMPH, anak muda, kamu cukup tahu. Barang ini tidak banyak yang mengenalnya. Yi Yuan. Kalau aku tidak menyiapkan cadangan, berani aku mengejar naga inti? Kamu siapa sebenarnya? Seorang yang sudah mati, seseorang yang hanya ada di masa lalu. Longwu adalah kamu. Oh, kamu kenal aku. Ikut aku pergi ke luar negeri. Kamu adalah. Namaku Longwu. Semuanya teringat. Ingat apa? Dulu, Longwu yang membawaku ke luar negeri. Membesarkanku menjadi Raja Intelijen Global, mendirikan organisasi Tianwang. Dan dia bergerak di belakang layar sebagai pengawal pribadi. Aku yang mulai menyadarinya, diam-diam melawan. Tapi akhirnya ketahuan juga, jadi terjadilah. Ternyata, kamulah dalang dibalik semua ini yang menjebakku. Meski tidak tahu detail apa yang kamu ketahui, tapi Semua yang terjadi di sekolahmu memang atas izinku. Keluarga Shao yang melakukannya. Namaku bukan Longwu. Namaku Hiaizilong. Pendiri organisasi Tianwang, Raja Intelijen Global. Hanya saja, puluhan tahun lalu, organisasi Tianwang dibekukan oleh seluruh dunia. Bahkan aku hanya bisa menyelamatkan diri. Awalnya ingin menjadikanmu boneka. Dibesarkan diam-diam, lalu membangun Tianwang baru. Tapi, sekarang kamu sudah tahu terlalu banyak. Hahaha. orang ini serahkan padaku, kalau tidak mati di tanganku. Tidak akan puas hatiku. Bekerja sama dengan keluarga Li dan Shao, mencuri teknologi chip Longguo. Lalu memilih boneka untuk membangun Tianwang kembali. Longwu, oh tidak, Tuan Heize. Langkahmu memang sangat cerdik, tapi kamu salah satu hal. Oh, apa itu? Kamu bukan Raja Intelijen Global. Akulah. Ayo bertindak. Kau benar-benar tidak bohong padaku, ini ikan besar. Dekan Meng, sudah kubilang, ini penghargaan kelas 1. Kesempatan membuka silsilah keluarga, tentu kuberi untuk orang sendiri. Bagaimana mungkin, kau ini? Longwu, nama asli Hei Zilang, mantan agen Tianwang. Menyamar di Longguo bertahun-tahun, merencanakan pencurian. Teknologi chip Longguo untuk dibawa ke pihak asing. Sampai sekarang. Terlibat penyelundupan senjata, perdagangan manusia, pencurian harta negara. Pencurian rahasia militer. Kau, bagaimana bisa tahu sebanyak ini? Siapa sebenarnya kau? Bukankah sudah kubilang? Aku adalah Raja Intelijen Global, Ji Yuan. Ah, Tuan Heize, sekarang harus bagaimana? Kamu pikirkan caranya, harus bagaimana? Jiwan, aku akan mengutukmu di neraka. Hahaha, bawa dia pergi, ayo. Masalah Tianwang akhirnya bisa diselesaikan. Semuanya bisa berakhir seperti ini. Kak, ada kabar buruk. Kondisi orang tua tiba-tiba memburuk. Cepat, kamu harus segera datang. Orang tua sakit parah, kamu tunggu di sana, aku segera ke sana. Ayah, ibu, kalian tidak apa-apa? Bocah nakal, tidak bisakah kamu berharap yang baik untuk ayahmu? Ayah ibu baik-baik saja, sehat walafiat. Lalu kalian, Betak. Kak, ini ideku. Gu Sui. Kamu sengaja mempermainkanku, ya? Aku mempermainkanmu? Aku tidak akan mempermainkan orang. Justru kamu yang mempermainkan kami, ya? Aku mempermainkan kalian? Apa maksudmu?
Masih pura-pura, ya? Lihatlah di belakangmu. Halo Paman dan Bibi, nama saya Shenmo. Aku teman sekelas SMA Jiwan. Halo Ayah Ibu, aku Lin Sisya. Aku guru Yuan. Halo, Jiwan. Dia pernah menciumku. Jiwan ini, hubungannya sangat baik denganku. Bocah nakal, aku tahu kamu ingin membuat orang tua bahagia. Jadi kamu menyewa pacar untuk menghibur kami. Tapi kamu tidak perlu menyewa begitu banyak sekaligus, kan? Menyewa? Tidak, aku dan mereka hanya... Jangan-jangan ini semua adalah... Tidak. Ayah, dengarkan penjelasanku, mereka ada hubungan denganku. Selamat tuan rumah, sistem ini diperbarui, panel baru terbuka. Sistem menaklukkan Dewi untuk mendapatkan poin kesukaan. Bisa menjadi kuat. Sebaliknya, jika tuan rumah lama tidak bisa memenangkan hati Dewi, maka akan Bagaimana? Terjadi beberapa konsekuensi yang tidak terkatakan. misalnya, berkurang 5 cm. Sistem, kamu sudah menyakiti seorang pria. Hal yang paling berharga, ya, tingkat kesukaan, kan? Baik, aku Jiwan, datang. Mereka, bukan, karena aku punya target baru. Waduh,